Next you will watch Talkative. Salam Pers. Jadi kembali lagi bersama teman-teman kreatif. Halo Bestif, kembali lagi di Talkative. Nah Bestif, tahu gak sih beberapa hari ini tuh Mimin yang lagi sibuk gitu loh sama pikiran sendiri. Kenapa? Karena Mimin tuh pengen banget ikut pertukaran mahasiswa. Di sisi lain, Sobat Besti harus tahu bahwasanya MSIB sedang buka pendaftaran. Nah, Mimin bingung nih. Makanya hari ini Mimin undang 2 bintang tamu yang cantik, super smart, independen, terus kayak pokoknya cakep lah untuk Sobat Besti dengar hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Siapa ya kira-kira? Yaitu ada Kak Meli dengan Kak Karin. Nah, gimana Kak tadi hari ini? Oke, hari ini kalau aku ya, hari ini di kampus seharian dan tiba-tiba diundang di sini nih untuk membagikan pengalaman untuk teman-teman semua. Kalau Kak Karin gimana? Kalau aku kebetulan hari ini gak ada kegiatan, jadi iya dikabarin juga sama dan kaget masuk podcast kapan lagi. Podcast sama lagi nih guys. Nah Kak, kalian aku mau nanya dong Kak. Ini kan Grace yang lagi bingung gitu kan Kak untuk PMM. Karena Mama Grace juga ngelarang. Terus tuh Grace ada denger kayak PMM tuh harus yang nilainya tuh standar gitu loh Kak. Kayak nggak boleh naik turun. Kayak beasiswa lah, beasiswa tetap harus naik. Nah itu gimana sih Kak? Benar nggak kira-kira? Maksudnya yang Grace dengar tuh kayak misalnya di semester 1 harus naik gitu, nggak nggak boleh turunnya. turun. Tapi itu hoax sih, hoax besar guys. Jadi sebenarnya tuh bahkan nilai minimum PMM itu standarnya 2,75. Oh, Grace kira 3. Iya, jadi aku pikir tuh belum terlalu sulit untuk mendaftar gitu kan. Jadi minimal itu IPK-nya 2,75 gitu sih. Nggak ada yang harus, bahkan setelah lulus PMM tuh nggak harus nilai IPK-nya segini enggak ada gitu. Oh iya. Terus Kakak sendiri gimana untuk berkas ya Kak? Grace tengok nih yang mahasiswa-mahasiswa yang pengen ikut PMM ini ribet banget itu gimana itu Kak? Tantangan Kakak sendiri. Iya, bahkan FYI guys, kami itu juga hampir menyerah daftar PMM karena saking ribetnya. Terus kita juga takut nggak dikasih SKS gitu kan, takut ngulang di semester depan, dan itu kan menurut kita rugi ya kalau ngulang lagi, bahkan nanti jadi panjang kuliahnya. Tapi ya puji Tuhannya nggak ada kita ngulang, dan itu aman-aman aja sih guys. Tapi ya perlu proses yang panjang dan ribet gitu. Dan pastinya daftar PMM ini memang enaknya ada teman support sama lain. Jadi kayak ada deh. Iya ada. Siapa nih? Kita tuh bukan, maksudnya tuh kita tuh bertiga daftar PMM. Jadi kita sama-sama saling support. Yang satunya udah menyerah, jadi kita udah sayang nih, udah setengah jalan gitu, udah nyusun rancangannya segala macam. Jadi ya tetap kita jalanin, bahkan udah pulang sampai Tiga-tiganya lolos nih. tiga. Tiga. Iya. Lolos. Terus untuk kakak di sana, kakak ini termasuknya introvert, extrovert gimana untuk yang di sana sendiri? Kayak pasti kan bergaul kan lagi mendengarkan banyaknya manusia-manusia di dunia ini. Bener. Jadi kita itu di aku kan di Universitas Bosowa. Nah di Universitas Bosowa itu ada 94 mahasiswa. Jadi aku ya tipe anak yang introvert sebenarnya gitu, kayak apa ya, ketemu orang baru. Nggak kelihatan ya? Iya, tapi aku ketemu orang baru itu kayak kesehariannya lah ya, dirinya gitu kayak susah gitu loh. Bahkan di pertama kali kami nyampe itu sama teman sekamar itu kan ada 3, jadi kami sekamar tuh 3 kayak susah gitu. Ngapain? Jadi kita satu hari itu diem-dieman. Bingung kan gitu. Jadi terus makin lama makin hari makin saling memahami satu sama lain. Terus bahkan juga aku tuh keluar kamar itu baru di bulan kedua. 1 bulan itu aku gak berani keluar kamar, gak berani bergerak. Serius sih, ke kampus, terus pulang cari makan, udah gitu aja terus. Karena aku kayak Harus ngapain gitu. dan habis energi pasti kan iya. menghadapi orang baru gitu sih. Aku struggle juga sih. Cuman Pas ya masa-masa. terlewatin sih, dan pastinya pengalaman juga. Oke, itu guys. Nah, terus untuk Kak Meli sendiri nih Kak, kan tadi gue bilang gue pengen daftar PMM, tapi MSIB lagi buka pendaftaran. Itu kakak bisa nggak ceritakan pengalaman kakak sendiri mengenai MSIB? Oke, nah aku nih teman-teman, kemarin aku lulus itu MSIB ya. Nah MSIB itu adalah magang studi independen bersertifikat. Jadi MSIB ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada magang merdeka.
merdeka dan studi independen. Terus kalau ada 2 gitu mana duluan Kak? Yang duluan di ini? Oke, kemarin aku itu semester 6 ya waktu daftar itu ya. Nah, itu aku magang merdeka duluan. Itu baru studi independen. Jadi nggak satu tempat dia. Oh, Satu iya. semester dijalankan 2 pekan tadi. Oke. Terus untuk kakak sendiri nih ada nggak tantangan tersendiri atau tipsnya, mana tahu guys bisa lolos juga ya kan MSIB, aduh. Oke, nah kita kan ini teman-teman kan Unimed ya, Universitas Negeri Medan kan berbasis dengan pendidikan. Jadi banyak orang berpikir bahwasanya pendidikan itu nggak bisa ikut magang merdeka. Banyak nih yang DM aku di Instagram, Kak, kalau yang berbasis pendidikan bisa nggak daftar MSIB gitu? Bisa loh, iya kakak gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita itu hanya menjadi guru saja, bukan. Jadi kita itu harus berpikir bahwasanya kita harus mencoba hal baru. Nah, gitu. Nah, kemarin untuk kesulitannya itu diberkasi sebenarnya. Dan untuk dosen-dosen juga ada mungkin kita harus menghubungi setiap dosen gitu. Jadi MSIB ini suatu hal yang sangat luar biasa lah menurut aku gitu. Kemarin MSIB itu aku lulus di Pusat Bahasa Semiotika Language. Di mana itu? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Keren banget. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwasanya MSIB itu hanya untuk orang-orang yang tidak berbasis pendidikan gitu. Kita itu bisa teman-teman. Gitu. Bisa. Ya terus juga bingung loh Kak, karena banyak juga kan yang bilang pendidikan itu nggak bisa. Ya kali kan seharusnya pendidikan itu sama kayak Kak Karin KM ya kan, Iya. kampus mengajar bukan magang. Itu kayak Grace sempat berpikir kayak makanya kayak Oke. Nah, untuk kesulitan yang satu lagi nih. Nah, kemarin kan yang lulus itu cuma aku dari Sumatera Utara. Wah, keren ya. Jadi bahasa teman-teman itu logat bahasa Jakarta dengan logat bahasa kita kan beda nih. Itulah untuk kesulitannya itu untuk bisa berbaur dengan teman-teman kantor yang ada di sana kan. Jadi kadang-kadang mereka kita ngomong sedikit mereka ketawa gitu, berbeda logatnya gitu. Di sana Kakak pakai logo Iya atau dong, gimana? harus harus menyesuaikan lah ya. Iya, Gitu. keren banget ya dari Sumatera Utara. Paham kan ya orang Medan. Gimana Mel? Bahasa Batak apa Mel? Ini Mel apa? Gitu teman-teman yang lain semua penasaran dengan itu gimana sih? Terus kalau sendiri responnya gimana? Ya, dan satu mereka berpikir bahwasanya aku itu nggak orang Medan, mungkin iya, karena mukanya ya, nggak nampak ya guys. Soal Besti bisa melihat apakah nampak? ya gitu nih. Kalian harus coba teman-teman. Terus menurut Kakak berkas yang paling susah tuh di mana? Sebenarnya untuk berkasnya itu sama seperti TNM juga, sama. Tinggal lagi kita harus menghubungi dosen aja sih untuk mengantisipasi ada kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa seperti itu. Sama berkasnya kan? Ada mungkin berkasnya itu apa ya? Surat pertanggungjawaban mutlak. Kalian ada juga kan? Nah, itu sama-sama aja sebenarnya Quran Kampus Merdeka ini. Sama ya. Itu tuh kalau MSIB teman-teman. Gitu. Terus untuk berarti Kakak magang independennya itu di semester Semester 7. setuju. Magang apa nih? Magang Merdeka atau studi independen? Magang merdeka. Ya dua tadi ya Besti lupa ingin Oke, ada dua nih, Ada dua. Nah untuk magang merdeka sendiri di semester 6. 6 untuk student independen Semester 7. ada nggak batasnya Kak? Batas kayak pendaftaran itu kayak nggak boleh di semester atas kayak semester 8. Oke, untuk pendaftarannya itu mulai dari kita itu mahasiswa semester 5 sampai semester 8 gitu. Nah, kamu juga harus ikut ya nanti. Doain ya Besti. So Besti juga pengen ikut nih Kak, makanya pengen cari-cari tips PMM, MBSIB. Nah terus untuk Kak Karin, Grace dengar juga kalau Kak Karin itu kampus mengajar. Iya, Jadi jelas. guru lah ya. Iya, tapi dibilang guru juga bisa menambah jadi apa ya? Bukan hanya sekedar guru gitu. Jadi kita menciptakan inovasi yang baru di kampus mengajar gitu sih. Aku sempat kaget juga kirain kampus mengajar itu full ngajar kayak biasa. Dan ternyata tuh enggak, kayak kita tuh bikin program dalam jadi kita sama tim kita, kampus mengajar kita bikin program apa yang akan kita lakukan di sekolah gitu. Jadi kita berinovasi-inovasi. Itu nggak programnya apa? Nggak tahu. Iya sih, salah satu program yang kita jalankan yaitu EcoBri. Jadi kayak kita mengolah sampah jadi suatu kayak karya gitu. Nah kebetulan kemarin kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran juga. Jadi biar nggak miskomunikasi, karena kan kita minta waktu guru tersebut gitu kan. Jadi kita mengambil jam pelajarannya
si guru gitu. Jadi kita buat kayak ada meja, terus ada bangkunya gitu. Jadi kayak untuk nongki-nongki gitu istilahnya gitu. Jadi ini dari botol kita kumpulin gitu, terus ada kawat, nanti kita jahit untuk alasnya. Jadi kan kelihatannya kan nggak menarik kalau cuma botol doang. Gitu. Jadi kita jahit gitu alasnya. Jadi untuk menambah kreativitas anak-anak. Iya, Iya. Terus itu untuk siswa-siswinya gimana kak? Kelihatannya kayak melihat wah ada yang baru nih, mereka tuh excited nggak untuk datang ke tempat itu atau malah kayak ya udahlah gitu ke kantin aja. Oh gitu, iya. Untuk mau makan. Iya, awalnya kita juga pikir, aduh gimana ya kalau nantinya kita dikira membosankan, terus jadi kayak apa sih kakak ini sok asik gitu sama kita. Cuman waktu kita terjun di lapangan ternyata mereka sangat Excited menyambut ya? kita gitu, karena kan mereka kayak aduh kak kita tuh bosan gitu pengen suasana yang baru, dan ternyata kita datang di situ mereka tuh kayak akhirnya ada suasana baru, kakak yang baru gitu, karena kan selama bertahun-tahun ketemu guru yang sama, jadi mereka berpikir ada guru baru gitu. Apalagi kan bukan satu orang, Iya. langsung 4-5 orang gitu. Satu kelompok gitu ya. Iya benar. Kalau Kak Meli sendiri pernah nggak mau nyoba ikut PMM atau KM seperti ini? Oke, nah prinsip aku itu guys lah ya. Ya, boleh. Aku kemarin itu daftar PMM dan aku daftar KM. Aku gagal di sana. Sorry. Jadi kita itu bisa bangkit kembali dengan kegagalan kita gitu. Jadi aku nyoba MSIB dan satu lagi nyoba studi dan media. Itu Kak, Kemudian aku nyoba. itu Kakak langsung nyoba sekali langsung jebol atau gimana? Atau nyoba? Makanya nyoba sama mereka. Iya. Ini jadi langsung jebol. Langsung jebol. Itu ada yang gagal nggak? Banyak yang gagal. Apalagi teman-teman tadi aku belum sempat spill ya. Itu kemarin seleksi wawancara ya. Di situ yang paling banyak gagal. Kemarin aku daftar itu ada 2 yang hampir keterima. Yang pertama itu detik.com, yang kedua itu pusat bahasa tadi senior kita English tadi. Tapi ini aku ikuti wawancaranya dua-duanya nih ya. Dan aku cuma kepilih yang pusat bahasa, tapi aku berharap sebenarnya detik.com ini. Tapi mungkin karena kehendak Allah ya kan, aku pergi ke Jakarta dan bisa mengikuti Merdeka Tadi. Nah, kalau kakaknya sendiri untuk benefit MSIB ini apa Kak? Oke. Sama sih sama kakaknya itu BBH gitu. Kalau kamu kemarin tadi berapa? Berapa? Kalau dari kita waktu PMM itu 1,2, tapi ada juga per bulan. Kalau itu kan BPJS kan harus aktif, jadi itu 150.000 per tiap bulan. Ya, Lumayan lah. Seperti bayar uang air lah ya. Banyak ya berarti orangnya. dan itu ada UKT juga kalau gitu. Oh iya. Sama juga. Nah, itu ada biaya UKT juga teman-teman. Ada biaya bulanan juga. Kemarin kalau aku itu MSIB ini beda nih dari yang lain. MSIB ini uangnya itu 2,8 juta teman-teman. Oh banyak ya Per itu. bulan. Untuk pribadi aja Kak atau ikut keseluruhannya? Untuk pribadi GBH gitu. Itu guys. Jadi kalau kalian bisa lah jalan-jalan ke Monas. Monas Jalan-jalan ya. bisa lah dipergunakan ya kan guys gitu. Itu. Jadi total lah alhamdulillah itu kita waktu itu magang itu cuma 4 bulan nih. Tapi digaji 5 bulan. Oh, gitu. kok bisa? Jadi seperti itu konsepnya. Iya guys. Itu 4 bulan magangnya tapi gajinya 5 juta. 5 juta dikali 2,8 juta itu kurang lebih 14 juta lah dapat gitu. 5 bulan. Padahal cuma 4 bulan kan guys. Yang biasa ya. Benefit uang. Benefitnya juga ya tadi lah jalan-jalan lah ya guys gitu. Kakak ada jalan-jalan ya berarti? Ada dong. Kalau kakak ini kan PMM nih, tapi pastinya ada budaya yang harus kita tukar kan kakak. Itu kira-kira budaya apa yang harus di? Iya, jadi kan sebenarnya tujuannya Nadiem Makarim buat PMM itu kan supaya kita tahu ya budaya yang ada di Indonesia. Nah, dia kasih ada mata kuliah modul Nusantara guys. Jadi nah modul Nusantara ini benar-benar gratis, nggak ada biaya satupun, dan itu kita jalan-jalan gratis sama dosen dan teman sekelompok kita. Jadi di modul Nusantara itu dibagi-bagi kelompoknya gitu. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 20 mungkin, ada 15 orang, beda-beda ya setiap kampus gitu. Jadi kita tuh setiap minggu atau 2 minggu sekali gitu itu ada keluar gitu jalan-jalan, entah itu ke museum, bahkan kita yang terjauh itu kemarin ke Toraja. Wih, iya ini benefit selain uangnya tadi sangat-sangat benefit guys. asik lah ya kak. Asik banget. Mau dipilih mana ya? Ayo
dua-duanya dapat. Bisa guys. So Besti pilih mana nih? Coba kolom komentar ya. Besti ini dong. Jangan. Dua-duanya emang Bukan satu ya kan? Bisa. Terus Kak, efektif nggak nih kira-kira Kakak sebagai alumni untuk MSI? Untuk MSIB dan PMI? Oke, untuk aku sendiri sangat-sangat efektif teman-teman gitu. Jadi kalau kita ikut MSIB itu kita bisa coba hal baru seperti aku tadi kan, kita hanya bisa yang awalnya kita hanya kuliah saja, tapi kita bisa terjun ke lapangan langsung. Gimana sih dunia kerja itu gitu. Nah untuk keefektifannya itu, jadi kalau kita itu harus konsultasi lah dengan dosen-dosen kita gitu. Dan ada memang sebagian dosen yang kurang paham dengan MSIB ini gitu. Apa sih Mel MSIB itu gitu. Jadi kita bisa kasih pengertian kepada dosen-dosen yang nggak tahu sama sekali tentang kampus Merdeka ini gitu. Karena ya kembali lagi seperti kata kakak bilang kan, kakak Nelly guys, Nelly bilang, jadi itu kita juga harus pintar komunikasi dengan dosen gitu guys. Jadi kita harus jangan pula jadi dosen yang mencari kita, tentunya mahasiswa dong yang cari, karena kita juga yang mengeluarkan. Jadi kita jelaskan kita mau PMM, konversi begini, kita harus jumpai dosennya satu-satu, minta izin guys gitu. Selain izin restu orang tua, kita juga harus izin. Berarti restu orang tua itu penting ya? Iya, dan yang kedua izin dari dosen. Oke, mantap. Mungkin itu aja sih Kak. Tapi kakak boleh dong kasih kata-kata motivasi untuk teman-teman yang akan daftar Kalian dulu nih. dan Yuk, bisa. Motivasi untuk yang mau daftar PMM gitu. Jadi pastinya ya banyak rintangan yang akan dihadapi, baik itu mungkin berkas atau mungkin kendala juga yang banyak dialami orang itu izin restu orang tua ya kan, banyak orang nggak dikasih izin gitu guys. Karena kan ya untuk street parent tuh orang tuh beranggapan kalau di luar itu nanti gimana, nanti kalau gini gimana gitu, sangat banyak negatif gitu kan. Tapi ya lagi dan lagi ya kitanya harus punya komunikasi yang baik dengan orang tua gitu, kita harus jelasin. Karena saya juga dulu gitu guys, gak dikasih, jadi gak ada yang instan gitu guys, langsung ACC gitu dikasih terserah gini, enggak gitu, ada proses yang harus dijalani gitu. Jadi tapi kalau dari saya dulu lulus dulu baru dikasih. Jadi sebenarnya itu nekat-nekatan gitu, karena kita nekat-nekatan, tapi ya bukan berarti negatif ya guys. Maksudnya aku juga tahu ya pasti kayaknya dikasih, tapi nanti nggak usah nanti. Jadi aku urus dulu kelulusannya nih, harus pasti lulus dulu baru minta izin, kayaknya lebih gampangnya gitu guys. Jadi ya ini kembali ke masing-masing. Itu kalau dari aku dulu tipsnya gitu sih. Jadi aku lulus dulu, ngurusin berkas segala macam. Terus tiba udah lulus, aku tuh pulang kampung karena dia bukan orang Medan asli. Jadi aku kasih tahu udah lulus nih, maaf Kak gitu. Jadi aku minta izin mau bertemu mahasiswa ke Makassar gitu. Pertama mereka kaget gitu kan. Waduh, Makassar kan ya terkenal dengan kota sama dengan Medan khususnya gitu kan. Jadi banyak hoax-hoax yang didengar gitu. Tapi kembali lagi, nah itu seperti yang saya bilang, komunikasi kita ke orang tua gitu. Jadi pintar-pintar kita meyakinkan orang tua gitu guys. Jadi yang kedua mungkin yang akan kita hadapi kesulitan selanjutnya yaitu mungkin konversi SKS ataupun berhadapan dengan pihak kampus. Nah itu juga kita harus tetap sabar gitu. Gitu karena semuanya nggak ada instan, kembali lagi gitu. Namanya waktu kita menyerah itu ingat aja gitu. Kalau kita lulus ini pasti happy banget gitu. Jadi ini harus sedikit lagi gitu. Mindsetnya sedikit lagi gitu. Padahal masih banyak sih, tapi sedikit lagi terjalani. Akhirnya terjalani. Intinya gitu guys, jangan menyerah, tetap berusaha aja semaksimal mungkin, kasih yang terbaik. Karena kalau dari aku sendiri, kalau kitanya kebanyakan takut, kebanyakan negatif thinking, kebanyakan mikir kemana-mana, itu kita nggak stuck gitu guys. Apalagi kita mahasiswa ini harus benar-benar berani gitu kan, harus explore dunia luar gitu sih kalau dari aku. Nah kalau dari Kak Meli sendiri? Boleh nggak waktunya panjang nih? Boleh, kita 3 sampai 5 jam. Oke, untuk kesan apa nih? Pesan ya? Pesan buat Oke, teman-teman. Untuk teman-teman, tadi kan aku gagal nih, aku gagal mencoba PMM, aku gagal mencoba KM, tapi aku nggak stop di situ. Aku coba hal baru lagi nih, berbeda dari teman-teman yang lain teman-teman. Jadi kita itu teman-teman, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, apapun itu.
ada satu quotes nih yang sangat berpengaruh untuk aku. Mungkin kalau di kegiatan webinar ataupun podcast yang lain itu aku sering katakan ini. Nah, itu. Jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Maka teman-teman segera tetapkan champimu, lalu bangun batu demi batu dan susun apa yang menjadi. Boleh satu lagi? Boleh. Oke, ada satu lagi nih yang berpengaruh banget dalam hidup aku. Jadilah orang nekat karena kalau nggak nekat nggak bakal jadi orang hebat. Wes. Benar-benar. Oke, udah itu aja guys. Oke teman-teman, mungkin itu aja podcast kita pada hari ini. Untuk sobat Bestif semua yang ingin lebih tahu lagi nih mengenai PMM dan MBSI, bisa cek IG-nya masing-masing dan bisa ada yang mempromosikan IG-nya Pak? Boleh? Boleh. Di bawah ini ya, di bawah ini ya teman-teman. Oke, bye bye sobat kreatif, sampai jumpa di next podcast.